Bagaimanakah pandangan Islam tentang virus corona? Ya, terkhususnya di dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran menyebutkan tentang wabah-wabah yang ada? Ya, sejauh yang ana ketahui, ya, semoga nanti bisa dikoreksi yang lain. Al-Quran untuk masalah wabah tidak banyak menjelaskan secara mendetail. Ya, kenapa? Karena memang banyak sekali dalil-dalil Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan konteks apa? Konteks yang umum, konteks yang menyeluruh. Ya, sangat sedikit dalil-dalil, bukan sangat sedikit ya, tidak banyak dalil-dalil Al-Quran yang memperinci hukum-hukum secara detail. Tidak banyak, rata-rata adalah umum. Bahkan sholat pun ya, kalau kita tahu semua bahwa sholat itu adalah tiang agama. Apakah disebutkan sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Ada yang bisa menyebutkan Allah mewajibkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Ya, kalau ada yang bisa menyebutkan dalil sholat 5 waktu itu disebutkan di dalam Al-Quran, wah saya bisa kasih duit Pak, Bu, ya, 1 juta, monggo silahkan. Ya. Kenapa? Karena itu tadi umum dalilnya. Ya. Tata cara sholat, apakah disebutkan di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tata cara zakat ada? Tidak ada juga. Yang disebutkan adalah di dalam Al-Quran adalah apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat bagaimana? Tidak disebutkan jumlahnya, tidak disebutkan apalagi kapan waktunya. Ya, yang ditentukan kapan waktunya hanyalah zakat pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah apa? Hak-hak orang-orang miskin tersebut kapan? Ketika kamu memanen. Selain itu disebutkan di mana? Selain itu disebutkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau diperinci. Sholat iki ngene loh, ya. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, zikir-zikirnya ngene. Zakat iki ngene. Haji perinci semuanya. Di mana? Hadis. Di Al-Quran tidak ada. Kenapa? Al-Quran itu memang umum, ya, seperti itu. Maka yang perlu kita rujuk di sini adalah bagaimana zaman Nabi Muhammad SAW menghadapi wabah. Ya, apakah kita harus panik? Apakah kita harus membiarkan saja? Sebelum kita membahas tentang hadis Nabi tersebut, yang perlu dipertegas di sini adalah bahwa ya, kita harus waspada, tapi tidak perlu panik yang berlebihan. Kenapa? Karena ini adalah penyakit yang kemungkinan menularnya sangat tinggi. Kita waspada dengan apa? Selalu mencuci tangan, ya. Kemudian tidak bergaul ke tempat, tidak pergi ke tempat-tempat yang ada bahayanya, ya. Kemudian hal-hal kesehatan yang lain yang telah dihimbaukan. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi wabah yang ada pada zaman dahulu? Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak banyak terjadi wabah. Tapi yang bagusnya di dalam syariat, ya Bapak Ibu sekalian, selalunya ada salah satu kasus yang terjadi di zaman Nabi, ya, yang bisa kita ambil ilmunya, kita praktekkan pada zaman sekarang. Jadi ketika orang bilang, ketika kajian ceramah, ada ustadz yang bilang bahwa syariat ini bisa dipakai di waktu kapan saja, di mana saja, inilah buktinya. Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terjadi di zaman beliau dijabarkan kembali pada zaman sekarang. Masih relevan. Dengan apa? Dengan permisalan yang nyambung. Nabi Muhammad SAW memerintahkan apa? Ketika ada onta yang sakit dengan yang sehat, apa yang beliau perintahkan? Jangan dicampur. Kenapa? Nek dicampur engkau ndak nular. Hadis Nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan la dororo wala diror. Haram di dalam agama. Apa itu? Sesuatu yang membahayakan, ya, atau sesuatu yang menyalurkan bahaya. Seperti itu. Tapi wabah yang ada itu banyak terjadi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, pada zaman sahabat itu banyak sekali wabah terjadi. Kenapa?
Karena Islam sudah semakin luas, kekuasaan juga semakin besar. Nah, salah satu hadis yang bisa dijadikan acuan untuk menangani atau menghadapi kasus seperti ini, Nabi Muhammad SAW ya pernah bersabda, "Firra minal majdzum, firaraka minal asad." Apa itu artinya? Larilah kamu dari apa? Majdzum. Majdzum itu para ulama mengartikan seperti penyakit kulit yang gampang menular, ya. Firaraka minal asad. Di sini yang perlu difokuskan adalah bagaimana Rasulullah menyamakan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Larilah kamu dari penyakit menular. Ya, kita artikan secara global saja. Firaraka minal asad. Seperti kamu lari ketika melihat singa, ya. Larilah dari penyakit menular seperti engkau lari ketika melihat singa. Apakah apabila kita lari dari singa, ya, itu bukti bahwa kita tidak bertawakal kepada Allah, ya? Melayu seko singo, ya. Apakah itu kita tidak tawakal dengan Allah? Tentu tidak. Kenapa? Karena tawakal itu memasrahkan kepada Allah setelah kita berusaha. Jadi ketika takut dengan singa, ya, bukan berarti ya kita lebih takut singa daripada takut Allah, ya. Karena takut di sini levelnya berbeda. Karena banyak sekali orang yang berkata, ngopo takut corona, ya. Wedi kuwi karo Gusti Allah, ya. Ini bahaya ini kalimat seperti ini. Kenapa? Justru di situ malah dia akan menafikan, ya. Apa itu menafikan? Akan menghilangkan apa? Usaha dia sebagai manusia. Manusia itu hidup harus berusaha. Kalau ada penyakit, ya sudah berusaha bagaimana tidak sakit. Bukan seenaknya saja ngalor ngidul, salaman kanan kiri, ya. Ngobrol seenaknya, kumpul sebebas-bebasnya, seperti itu. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga memerintahkan agar kita tidak masuk di apa? Kota yang di situ ada wabahnya. Kenapa? Karena kemungkinan akan menular. Tidak boleh masuk dan yang di dalam tidak boleh keluar. Itu yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Zaman sahabat juga pernah terjadi virus tersebut. Ya. Saya lupa waktu itu virus apa. Beberapa gubernur meninggal. Kenapa? Karena terjangkit virus tersebut. Akhirnya pada saat itu Amr bin As diperintahkan, kalau tidak salah waktu itu zaman Umar bin Khattab, untuk menjabat sebagai gubernur di wilayah yang terjadi banyak wabah tersebut. Yang diperintahkan Amr bin As apa? Wahai rakyatku, tinggalkanlah apa? Kota ini. Ya. Kemudian apa yang diperintahkan Amr bin As? Sekarang kalian semua tinggal di hutan. Ya. Kenapa? Karena penyakit ini, virus yang menular ini seperti api yang membakar apa? Kayu bakar atau ranting-ranting. Nek enek ranting ning cedake pasti melu kebakar. Nek rantingnya di gua gimana? Akan mandek yang akhirnya api tersebut akan mati. Itulah yang dicontohkan para sahabat dan Rasulullah SAW tersendiri. Ya. Jadi kita harus waspada, tapi tidak perlu berlebihan apa menanggapinya dengan wah piye iki, ya. Yang justru itu akan membuat kita banyak berpikiran, ya, yang akan melemahkan imun kita. Apa ada dalil dari Al-Quran? Ya, di sini ada dalil sangat umum yang menarik untuk kita bahas. Masya Allah, menarik kita bahas. Wah, kita bahas meneh. Ya. Sudah ada yang mengantuk, sudah ada yang bosan. Ya, sebentar, ya, karena ini dalil yang sangat penting. Dalilnya disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Ya, indahnya Al-Quran di sini. Banyak sekali dalil-dalil yang umum, ya. Dan itu bisa diambil faedahnya, bisa dipraktekkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Apa yang Allah firmankan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri
Ada yang bisa melanjutkan? In kuntum la ta'lamun. Ya. Apa artinya? Fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah kepada ahlu dzikr. Ya. Para ulama menjelaskan ahlu dzikr di sini adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas ilmu. Ya, tidak disebutkan secara spesifik di sini, ya. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, takone karo sing mudeng. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini kepada corona, ya? Yang perlu diaplikasikan dari ayat-ayat ini dalam masalah corona adalah kita perlu perinci. Corona itu penyakit hati atau penyakit fisik? Kalau penyakit hati yang menyembuhkan siapa? Ustadz, ya. Maksudnya lewat Al-Qur'an, lewat kajian, ya kan? Corona penyakit fisik. Siapa yang menyembuhkan penyakit fisik? Allah. Ya Allah, benar Allah. Tapi setelah Allah maksudnya, ya. Lewat perantara siapa? Dokter. Maka di sini yang perlu kita dengar adalah nasihat para dokter. Bagaimana yang kita perlu dengarkan? Kita lihat corona ini sebahaya apa toh? Ya, segampang apa toh menularnya? Ya. Setelah dirangkum semuanya ada, baru kita bawakan ke Ustadz. Ustadz, kata dokter begini. Apa tinjauannya menurut syariah? Ya. Bukan ada corona langsung tanya ke Ustadz. Ustadz, ada virus corona. Ini piye? Wah, ngapain takut sama corona? Kita umat muslim itu bersih. 5 kali sehari kita wudu, nggak usah jauhi masjid misalkan, ya. Akhirnya doning masjid kabeh. Enek siji sing tularan, akhirnya sak masjid kabeh kena. Dan ternyata memang banyak sekali kasus-kasusnya seperti itu. Nggih napa nggih? Ya, kita lihat di goa, gitu ya. Apa yang ada di goa? Istimewa, perkumpulan, ya, jamaah. Ada salah satu jamaah yang berkumpul di sana di goa, ya. Istimewa apa? Istimewa untuk istimewa itu istilahnya adalah kumpul, ya, kumpul tahunan untuk apa? Ya tentu karena itu kegiatan dakwah, yang dibahas adalah dakwah. Apakah ada yang buruk dari dakwah? Enggak ada. Tapi ini ada bahaya yang lebih bahaya, ya. Akhirnya setelah dilarang tetap melu kumpul, ya. Setelah itu do balik kabeh sak Indonesia ada. Akhirnya hampir semua poros kasus corona di seluruh Indonesia, ya. Salah satu penyebabnya apa? Karena jamaah-jamaah ini, termasuk di Klaten ada berapa orang? Ada, kalau tidak salah ngitung mungkin ada sekitar di Klaten yang positif itu 18 sih Mas. Nek kula mboten kentu 18 19 mungkin, ya. Baru hari ini ada satu di Kebonarum. Kalau saya jujur saya cukup update, ya. Untuk apa? Untuk jaga jarak. Wah, iki Klaten Gading Tulung cek aman, oh aman. Klaten Utara cek aman, ya. Seperti itu. Ya, Kebonarum ada. Klaten Utara ada tapi sudah sembuh di Jograngan. Semua mungkin sudah tahu, ya. Nah, dari 18 tersebut hampir setengahnya kasusnya adalah impor dari mana? Dari Goa tadi itu, ya. Klaster Goa yang menularkan. Sukoharjo, ya. Sukoharjo, Masya Allah, Sukoharjo angkanya cukup tinggi, ya. Per hari ini yang positif corona di Sukoharjo adalah 51, ya. Klaten berapa? Gor Pitula, Sukoharjo 50. Dari mana? Ya kebanyakan dari, ya itu tadi, ya. Termasuk Malaysia. Malaysia kenapa lockdown? Ya karena ada acara istimewa itu juga, sama jamaahnya juga. India juga ada, ya Bapak Ibu sekalian. India kasusnya cukup tinggi. Kenapa? Karena ada istimewa jamaah itu tadi juga dari sana. Karena pusat jamaah itu tadi adalah di India, seperti itu, ya. Jadi kita harus waspada, kita harus tetap menenangkan hati, ya. Kita sudah usaha maksimal. Yang diperintahkan adalah usaha, kemudian tawakal. Kita wis usaha, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau kena, gimana? Ya wis, koda
Allah. Jangan nggak pernah usaha ngalor ngidul ya, ketemu siapa-siapa ya. Aku wis tawakal kok ya. Tawakal endi? Renek usaha kok. Yang namanya tawakal harus ada usaha. Nah, dengan sebelum menutup pertanyaan ini, di Arab Saudi, di Arab Saudi itu setiap tahun ada perkumpulan ya ulama fikih sedunia. Biasanya acaranya ada di Makkah Al-Mukarramah atau di Jeddah ya. Rabithah Alam Al-Islami ya, ikatan ulama sedunia. Di bawahnya ada lembaga Majma' Fikih Al-Islami ya, perkumpulan ulama-ulama fikih Islam di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya membahas kasus-kasus kontemporer. Apa itu kontemporer? Kasus-kasus baru di dalam dunia Islam. Karena dunia ini semakin berkembang. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tapi terjadi pada zaman sekarang. Ulama-ulama tersebut berkumpul untuk membahas ya. Bang misalkan, zaman Nabi ada? Nggak ada. Dibahas oleh ulama ya, dikaitkan dengan hadis Nabi. Tapi selalunya yang unik ketika mereka berkumpul ya, apa yang dilakukan? Dibawakan kasusnya ya. Misalkan kasus perbankan. Yang ngumpul ternyata bukan ulama saja. Siapa yang ngumpul selain ulama? Orang-orang bank dikumpulkan, ikut juga. Ahli-ahli ekonomi dikumpulkan semuanya, pakar-pakarnya, ya. Kenapa? Karena ulama tidak langsung terjun. Yang terjun siapa? Ahli ekonom tanya, ini gimana akadnya? Begini, sudah merinci. Oh, ulama baru bisa memberi fatwa. Hukumnya ngene riba, ngene halal, iki halal, iki riba. Kenapa? Ulama nggak tahu perincian apa kasusnya. Termasuk kesehatan. Ketika ada kasus kesehatan, misalkan, misalkan ketika ada orang kecelakaan kemudian tangannya putus setengah, kakinya putus. Nek arep wudu piye? Ya. Atau misalkan kasus-kasus kesehatan yang lain. Ketika mereka berkumpul, ulamanya mendatangkan siapa? Dokter-dokter semuanya dikumpulkan, ditanya satu persatu, iki piye. Ulama baru apa? Baru bisa memutuskan. Kalau seperti ini, hukumnya seperti ini. Kalau seperti itu, seperti itu.